Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Batu Karang. Semangat ya adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kalau boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online. Tuhan, kami tetap bersuka cita dan akan menaikkan pujian kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga kami dapat memperoleh berkat dan kami dapat membagikan seluruh berkat yang kami terima ke orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat beribadah ya. Ini Ibu Hakim. Tugas hakim adalah menemukan keadilan. Hari ini beliau akan membantu seorang anak yang kehilangan kuenya di taman. Coba beritahu saya apa yang terjadi, tanya Ibu Hakim. Aku ke taman untuk piknik bersama anjingku, kata anak laki-laki tersebut. Pertama, aku menggelar karpet. Lalu aku keluarkan kue dan taruh di atas karpet. Lalu, aku pergi berjalan dengan anjingku. Tapi setelah aku kembali, kuenya sudah hilang. Ibu Hakim ingin mengetahui apakah ada bukti. Kamu masih punya sisa kuenya tidak? Jadi saya bisa lihat, tanya Ibu Hakim. Tidak, kata anak laki-laki itu. Semuanya hilang. Apa kamu tahu di mana kuenya sekarang? Tanya Ibu Hakim. Tidak, saya tidak tahu, jawab si anak laki-laki. Apa ada foto dari kue tersebut? Tanya Ibu Hakim lagi. Tidak, aku tidak memiliki foto, jawab si anak. Oke, kata Ibu Hakim. Sejauh ini saya tidak tahu siapa yang mengambil kue kamu. Apa kamu memiliki saksi? Anak laki-laki itu berkata, ya,
aku punya 3 saksi. Apa kamu tahu siapa yang mengambil kuenya? Tanya ibu hakim. Ya, aku melihat dia, jawab saksi pertama. Dia memiliki rambut berwarna putih. Gimana dengan kamu? Apa kamu tahu siapa yang mengambil kuenya? Ya, aku melihat dia, jawab saksi kedua. Dia memiliki hidung berwarna hitam. Kalau kamu bagaimana? Kamu tahu siapa yang mengambil kuenya? Ya, aku melihat dia, jawab saksi ketiga. Dia memiliki telinga yang tegak dan buntut yang panjang. Baiklah, kata ibu hakim. Tadinya saya tidak tahu siapa yang mengambil kue kamu, tapi bersyukur ada 3 saksi ini. Saya jadi mengetahui siapa yang mengambil kue kamu. Adik-adik, ada beberapa hal yang benar meskipun kita tidak dapat membuktikan, kita tidak dapat melihat dengan mata kita, dan kita nggak punya bukti apapun. Tapi salah satu cara Bapa kita di surga menolong kita untuk menemukan kebenaran adalah dengan mengirimkan saksi Kristus. Saat kita mendengar kesaksian dari saksi Kristus, mereka dapat menolong kita menemukan kebenaran. Dan saat kita tahu kebenaran, kita juga bisa menjadi saksi Kristus juga. Adik-adik, video tadi bercerita tentang seorang anak laki-laki yang kehilangan kuenya dan dibantu sama ibu hakim. Saat itu ibu hakimnya bingung, siapa ya yang mengambil kue tersebut? Tapi karena ada 3 saksi yang dihadirkan dalam persidangan, akhirnya hakimnya mengetahui siapa yang mengambil kue tersebut. Nah, adik-adik di rumah, nanti kasih tahu ke kakak Nanda dan kakak-kakak sekolah minggunya siapa ya yang mengambil kue anak laki-laki tersebut. Nah, adik-adik, dalam Alkitab kita juga diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, kita sebenarnya juga bisa menjadi saksi Kristus. Syaratnya adalah kita terima dulu Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita dapat memberitakan yang baik dan benar tentang Kristus. Cara untuk memperoleh Roh Kudus dalam hati kita itu simpel sekali adik-adik. Adik-adik hanya harus memiliki hati yang tulus, hati yang bersih untuk memuliakan Tuhan. Dan minta di dalam doa kalau Roh Kudus boleh singgah di dalam hati kita sekarang dan selamanya. Nah, tugas adik-adik menjadi saksi Kristus adalah memberitakan Injil. Maksudnya memberitakan Injil itu kalau misalnya ada teman yang jatuh, siapa yang masih suka ketawain teman yang jatuh? Ih, kamu jatuh. Hal tersebut tidak baik dan tidak mencerminkan adik-adik sebagai saksi Kristus. Hal yang baik adalah jika temannya jatuh, adik-adik harus langsung menolongnya, tidak diketawain, harus langsung ditolong. Atau kalau misalnya melihat orang yang kesusahan nih di jalan, diketawain lagi. Bukan seperti itu. Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan berarti harus berperilaku yang baik. Semuanya yang baik berasal dari hati kita. Gitu ya adik-adik. Yuk kita contohkan mulai dari sekarang, mulai dari hari ini untuk menjadi saksi Kristus.
Baik, sekian dulu firman Tuhan untuk hari ini. Kakak Nanda harap adik-adik dapat menerima firman ini dengan baik dan dapat mempraktekkan firman Tuhan di seluruh tempat yang adik-adik kunjungi, dimanapun adik-adik berada. Yuk kita berdoa dulu sebelum menutup ibadah kita. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memperoleh hal yang terbaik, yaitu Roh Kudus yang berada di hati kita. Sekali lagi Tuhan, kami undang Engkau, kami undang Roh Kudus untuk diam di dalam hati kita, sehingga kami dapat memberitakan hal-hal yang baik atas Kristus yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati seluruh keluarga kami Tuhan, dan memberkati negeri kami Indonesia supaya seluruh virus corona dapat hilang dan musnah, sehingga kami dapat kembali beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Bye-bye.